Bayangkan sebuah tanah yang direbut, dijanjikan, diperebutkan kembali, dan direbut lagi selama ribuan tahun. Tanah yang menyimpan jejak 3 agama besar, tanah yang dianggap suci oleh miliaran orang. Tapi di balik setiap ayat, di balik setiap doa, tersembunyi sejarah penuh intrik, perjanjian rahasia, kekuatan asing, perang, dan mimpi lama yang akhirnya berubah menjadi negara modern bernama Israel. Inilah kisah panjang yang jarang diceritakan secara utuh. Kisah awal berdirinya Israel. 1. Akar sejarah ribuan tahun, dari kerajaan kuno hingga diaspora untuk memahami lahirnya Israel modern. Kita harus kembali ke ribuan tahun lalu, ketika di wilayah Palestina berdiri kerajaan-kerajaan Ibrani kuno, kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Bangsa Yahudi memandang masa itu sebagai identitas awal mereka. Namun sejarah mencatat, tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel dihancurkan Asyur. Tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yahuda dihancurkan Babilonia. Orang Yahudi mengalami diaspora tersebar ke seluruh dunia. Selama ribuan tahun, identitas mereka terbentuk oleh hal tradisi agama ikatan etnis narasi kembali ke Zion. Namun, hingga abad ke-19, tanah Palestina dihuni oleh mayoritas Arab Muslim, bersanding dengan Arab Kristen dan sebagian kecil Yahudi lokal. Israel sebagai negara belum ada. Kedua, abad ke-19, lahirnya Zionisme modern memasuki tahun 1800-an. Eropa dipenuhi nasionalisme. Dari sinilah muncul tokoh yang akan mengubah sejarah, Theodor Herzl, jurnalis Austria-Hungaria. Dia menyaksikan gelombang antisemitisme brutal yang melanda Eropa, termasuk pogrom Yahudi di Rusia. Skandal antisemit terkenal Dreyfus Affair di Prancis 1894. Herzl menyimpulkan satu hal, bangsa Yahudi tidak akan aman di Eropa. Mereka memerlukan negara sendiri. Pada tahun 1897, Herzl mendirikan gerakan Zionis. Tujuannya jelas, mendirikan rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. Masalahnya, Palestina saat itu bukan tanah kosong. Di bawah kekhalifahan Arman, wilayah itu dihuni oleh sekitar 94% penduduk Arab Muslim dan Kristen. Ketiga, Perang Duniai, janji ganda. Inggris yang menentukan nasib Palestina. Disinilah konflik modern mulai terbentuk. Selama Perang Duniai, Inggris membuat 3 perjanjian yang saling bertentangan. 1. McMahon-Hussein Correspondence 1915–1916. Inggris menjanjikan negara Arab merdeka kepada Sharif Hussein dari Mekah jika mereka melawan Arman. Wilayah yang dijanjikan termasuk Palestina, walau Inggris kemudian menyangkalnya. Kedua, Sykes-Picot Agreement 1916. Perjanjian rahasia Inggris-Prancis bertentangan dengan janji sebelumnya. Palestina dibagi dan dikuasai negara-negara Eropa. Ketiga, Deklarasi Balfour 1917. Pernyataan resmi pemerintah Inggris, kami mendukung didirikannya rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Namun juga ditulis bahwa tidak boleh mengurangi hak-hak masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina. Masalahnya, kedua hal itu tidak mungkin berjalan bersamaan. Inilah akar konflik modern Palestina-Israel. Sejak awal, Inggris memberi janji ganda yang tidak dapat dipenuhi. Keempat, mandat Inggris di Palestina 1920–1947. Ketegangan meningkat setelah Arman runtuh. Inggris resmi menguasai Palestina. Pada masa inilah migrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat. 1919–1923, gelombang pertama 1924–1928, gelombang kedua 1930-an. Puluhan ribu Yahudi lari dari kekejaman Nazi 1945, selamat dari Holocaust. Banyak Yahudi mencari tanah baru. Sementara itu, penduduk Arab Palestina semakin merasa tanah kami sedang diambil alih. Ketegangan meningkat menjadi kerusuhan Arab 1920. 1921, kerusuhan Hebron 1929. Pemberontakan Arab Besar 1936. Minus 1939, Inggris kewalahan. Kelima, Perang Dunia Kedua dan dampak Holocaust. Dukungan global menguat. Tragedi Holocaust, pembunuhan sistematis 6 juta Yahudi oleh Nazi, menjadi momen paling menentukan. Dunia barat diliputi rasa bersalah. Dukungan internasional untuk rumah aman bagi orang Yahudi semakin kuat.
terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Namun Palestina sendiri menghadapi realitas berbeda. Penduduk Arab lokal menolak migrasi besar-besaran karena merasa, kami tidak bertanggung jawab atas kejahatan Hitler. Ketegangan antara dua komunitas itu meledak menjadi perang kecil. Bahkan sebelum Israel berdiri, ke-6, 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina setelah gagal mengendalikan konflik. Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada PBB. PBB mengeluarkan Resolusi 181 1947. Palestina dibagi menjadi negara Yahudi 55% tanah, negara Arab Palestina 45% tanah. Yerusalem menjadi kota internasional. Komunitas Yahudi menerima. Komunitas Arab menolak karena mereka 2/3 populasi, tetapi mendapat wilayah lebih kecil tanah yang diberikan kepada negara Yahudi termasuk daerah subur. Penolakan ini menjadi pemicu perang. Ke-7, 1948, Deklarasi Israel dan Perang Arab-Israel pertama pada 14 Mei tahun 1948. David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sehari setelahnya, negara-negara Arab menyerang Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak. Tujuan mereka mencegah berdirinya Israel dan mendirikan negara Palestina. Namun Israel yang baru lahir justru menang. Akibat Perang 1948, Israel memperluas wilayah dari 55% menjadi 78% Palestina. 750.000 orang Arab Palestina mengungsi. Peristiwa Nakba. Jalur Gaza dikuasai Mesir, tepi barat dikuasai Yordania. Negara Palestina yang direncanakan PBB tidak pernah berdiri. Ke-8, tahun-tahun setelahnya, konflik yang tak pernah usai sejak berdirinya Israel. Konflik terus terjadi. Krisis Suez 1956, Perang 6 Hari 1967, Israel merebut Gaza, tepi barat, Sinai, Golan. Perang Yom Kippur 1973, Intifada 1987 dan 2000. Konflik Gaza berulang. Hingga hari ini penyebab inti yang belum terselesaikan. Status Yerusalem, pengungsi Palestina, batas wilayah permukiman Israel, keamanan Israel, hak atas tanah. Inilah konflik etnis politik paling kompleks di dunia modern. Ke-9, kesimpulan, negara yang lahir dari janji, perang, dan rasa takut. Awal berdirinya Israel tidak bisa dipahami dari satu sisi saja. Ini adalah kisah tentang nasionalisme Yahudi yang lahir dari penindasan panjang komunitas Arab Palestina yang kehilangan tanah mereka, janji ganda Inggris yang membentuk tragedi modern, kekuatan global yang ikut menentukan peta kawasan, perang demi perang yang menguatkan identitas dua bangsa. Israel tidak lahir dari satu peristiwa. Ia lahir dari ratusan tahun sejarah, ratusan janji, dan ratusan luka. Dan konflik ini bertahan karena dua bangsa merasa, kami sama-sama berhak atas tanah ini. Bagian 2 KUNFLIK Israel Palestina. Setelah 1948, api yang tak pernah padam. 1. Setelah deklarasi 1948, ketika tanah dijajah oleh kenangan dan ketakutan pasca perang 1948, lanskap Palestina berubah drastis. Desa-desa Arab yang sebelumnya hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi menghilang secara fisik. Lebih dari 400 desa Palestina ditinggalkan, dihancurkan, atau direkonstruksi menjadi permukiman Yahudi baru. Bagi orang Yahudi, ini dianggap lahir kembali. Bagi Palestina, ini adalah nakba, bencana. Puluhan ribu keluarga Palestina yang melarikan diri dengan harapan kembali beberapa hari kemudian, tidak pernah bisa kembali. Rumah mereka ditempati, tanah mereka dinyatakan sebagai tanah negara, dan dokumen mereka dianggap tidak sah. Di internal Israel, kemenangan itu dipandang sebagai keajaiban. Karena negara muda dengan 600.000 penduduk bisa mengalahkan aliansi negara-negara Arab. Namun harga sosialnya besar. Pengungsi Palestina tersebar di Lebanon, Suriah, Yordania, Gaza, tepi barat. Mereka tinggal di kamp-kamp yang hingga kini masih ada. Generasi yang tumbuh di kamp-kamp itu membawa narasi luka dan kehilangan. Inilah benih awal konflik jangka panjang. Dua bangsa tumbuh dengan versi sejarah yang sangat berbeda. Kedua, 1950-an, ketika perbatasan menjadi lokasi ledakan setiap hari usai perang 1948. Palestina berada dalam kondisi tanpa negara. Sementara itu, Israel berfokus membangun negara modern, tetapi perbatasan Israel dengan Gaza yang
dikuasai Mesir dan tepi barat yang dikuasai Yordania menjadi lokasi bentrokan. Harian, ribuan pengungsi Palestina mencoba menyelinap kembali untuk mengambil tanah hasil panen. Harta yang tertinggal sebagian hanya ingin kembali ke rumah. Sebagian lain membawa senjata. Israel merespons dengan operasi militer, seringkali dipimpin oleh seorang perwira muda, Ariel Sharon, yang kelak menjadi Perdana Menteri. Pada 1953, terjadi tragedi Kibia, di mana pasukan Sharon membunuh 69 warga sipil di tepi barat. Peristiwa ini memperburuk kebencian antar dua pihak. Ketiga, krisis Suez 1956, Israel masuk ke Gaza dan Sinai tahun 1956. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez. Inggris dan Prancis marah dan merencanakan operasi rahasia bersama Israel. Israel menyerbu Gaza dan Semenanjung Sinai dalam operasi militer besar. Inggris dan Prancis menyerang Mesir dari udara. Walau Israel menang secara militer, tekanan Amerika Serikat dan Uni Soviet memaksa mereka mundur. Namun peristiwa itu menanam bibit permusuhan antara Israel dan negara-negara Arab. Di Gaza, selama pendudukan singkat ini, Israel menemukan kamp pengungsi Palestina yang penuh kemiskinan, kebencian, dan ketidakpastian. Israel tahu Gaza akan menjadi titik panas konflik di masa depan. Keempat, Perang 6 Hari 1967, titik balik terbesar dalam konflik modern tahun 1967. Ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab memuncak. Mesir menutup Selat Tiran, memobilisasi pasukan di Sinai, dan bersekutu dengan Suriah serta Yordania. Israel merasa terancam akan serangan besar. Pada 5 Juni tahun 1967, Israel meluncurkan serangan pendahuluan ke Mesir, Suriah, dan Yordania. Hasilnya luar biasa. Dalam 6 hari, Israel menguasai Sinai dan Gaza, Mesir tepi barat dan Yerusalem timur, Yordania, dataran tinggi Golan, Suriah. Inilah awal pendudukan yang berlangsung hingga kini. Bagi Israel kemenangan spektakuler. Bagi Palestina kehilangan tanah semakin besar. Bagi dunia Arab kekalahan memalukan. Yerusalem timur, yang sebelumnya berada di bawah Yordania, kini sepenuhnya di tangan Israel. Inilah salah satu penyebab terbesar konflik hari ini, status Yerusalem. Kelima, lahirnya PLO dan Intifada pertama pada akhir 1960-an. Pengungsi Palestina mulai membentuk organisasi perlawanan bersenjata. Lahir PLO, Palestine Liberation Organization, di bawah Yasser Arafat. Tujuan awalnya jelas, merebut kembali Palestina dengan perjuangan bersenjata. PLO melancarkan operasi guerilla dari Yordania, lalu dari Lebanon. Serangan dan balasan terjadi selama puluhan tahun. Puncaknya pada 1987, Intifada pertama, pemberontakan massal rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Gambar-gambar bocah melempar batu ke tank Israel menjadi ikon dunia. Konflik ini menunjukkan bahwa perlawanan Palestina bukan hanya soal milisi bersenjata, tetapi rakyat biasa. Keenam, Perang Yom Kippur 1973, ketika Israel hampir tumbang pada Hari Raya Yahudi Yom Kippur tahun 1973, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel di Sinai dan Golan. Israel sempat kewalahan, hampir kalah. Namun bantuan besar dari Amerika Serikat membuat Israel pulih dan melakukan serangan balasan. Hasil akhirnya, Israel menang secara militer, tetapi dunia Arab terutama Mesir merasa mendapatkan kehormatan kembali. Mesir kemudian menandatangani perdamaian dengan Israel 1979. Inilah perdamaian pertama antara Israel dan negara Arab. Namun Palestina merasa dikhianati. Perjuangan mereka belum mendapat tempat. Ketujuh, 1993, kesepakatan Oslo Harapan yang hampir menjadi kenyataan pada awal 1990-an. Amerika Serikat memediasi dialog rahasia antara Israel dan PLO. Hasilnya adalah kesepakatan Oslo. Israel dan PLO secara resmi saling mengakui otoritas. Palestina dibentuk tepi barat dan Gaza dibagi menjadi zona A, B, dan Cini. Adalah pertama kalinya ide dua negara terlihat mungkin terwujud. Perjanjian ini menciptakan harapan besar tetapi juga perlawanan keras dari dua pihak. Kelompok ekstrem Israel menolak memberikan tanah Hamas dan faksi Palestina lain menolak kompromi dengan Israel pada 1995. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dibunuh oleh ekstremis Yahudi. Sejak saat itu, proses perdamaian tidak pernah kembali stabil. Kedelapan,
Intifada kedua dan awal konflik Gaza modern tahun 2000, kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa memicu kerusuhan besar. Dalam beberapa hari, Intifada kedua meledak, serangan bom bunuh diri, operasi militer, serangan udara semuanya meningkat. Pada 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza. Namun setahun kemudian, Hamas memenangkan pemilu Palestina. Hamas dan Fatah terlibat perang saudara. Hasilnya, Gaza dikuasai Hamas, tepi barat dikuasai Fatah. Dua pemerintahan Palestina terbentuk. Semakin mempersulit perdamaian. Israel dan Mesir kemudian memberlakukan blokade terhadap Gaza. Konflik besar terjadi 2008-2012-0122-014 dan berlanjut hingga saat ini. Gaza menjadi simbol penderitaan, kehancuran, dan kebuntuan konflik. Kesembilan, kesimpulan bagian 2, konflik yang tumbuh dari luka kolektif. Konflik Israel-Palestina bukan sekadar perebutan tanah. Ini adalah pertarungan narasi dua bangsa, dua trauma sejarah, trauma Holocaust dan rasa takut tanpa negara, trauma Nakba dan kehilangan tanah leluhur. Dua trauma itu bertabrakan di satu wilayah yang sama, tanah yang bagi mereka tidak ada tempat lain di dunia yang bisa menggantikannya. Karena itu, setiap upaya damai selalu terhambat oleh luka sejarah, ketidakpercayaan politik internal, kekuatan asing, wilayah sengketa agama. Identitas konflik ini tidak akan mudah berakhir. Tetapi memahami sejarahnya secara jujur dan utuh adalah langkah pertama untuk melihat masa depan yang mungkin lebih cerah. Bagian 3, geopolitik global dan bayangan panjang KNFLIK Israel-Palestina. Pertama, ketika konflik lokal menjadi krisis, global konflik Israel-Palestina bukan lagi sekadar perebutan tanah selebar 27.000 km persegi. Isu ini telah menjelma menjadi konflik global karena 3 faktor utama. Agama Yerusalem dianggap suci oleh 3 agama besar dunia. Geopolitik Timur Tengah adalah jantung energi dunia. Aliansi internasional negara superpower menjadikan konflik ini sebagai urina pengaruh. Setiap kali konflik pecah, minyak melonjak, politik global memanas, aliansi internasional bergerak. Israel bukan lagi sekadar negara kecil. Ia menjadi simbol kekuatan Barat. Dan Palestina bukan lagi sekadar bangsa tanpa negara. Mereka menjadi simbol perlawanan global. Konflik ini diperbesar oleh narasi, ideologi, media, dan kepentingan negara besar. Kedua, peran Amerika Serikat, sekutu paling kuat Israel sejak 1967. AS menjadi sekutu utama Israel. Mengapa AS membelah Israel? Ada beberapa alasan. A. Strategi perang dingin. Saat perang dingin, Amerika membutuhkan sekutu kuat di Timur Tengah untuk melawan pengaruh Soviet. Negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak lebih dekat dengan Uni Soviet. Israel menjadi benteng barat di wilayah yang dikuasai negara-negara pro-Soviet. B. Pengaruh politik di dalam negeri. AS komunitas Yahudi Amerika memiliki pengaruh besar dalam ekonomi, politik, media, teknologi, lobby. Pro-Israel seperti AIPAC sangat berpengaruh. C. Nilai ideologis. Israel dianggap sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Maka sejak 1970-an, bantuan militer dan finansial AS melonjak drastis. Fakta, Israel menerima lebih dari 150 miliar dolar bantuan militer AS sejak ke 1948. Israel satu-satunya negara dengan akses ke teknologi militer AS paling rahasia. Bantuan ini menjadikan Israel militer terkuat di Timur Tengah. Ketiga, peran Uni Soviet dan Rusia, dari penyokong Arab ke pemain cerdas moderna. Era Soviet mendukung negara-negara Arab. Uni Soviet adalah penyeimbang kekuatan AS. Mereka mendukung Mesir, Suriah, Irak. Pro-Uni Soviet mengirim jet tempur, tank, pelatih militer, konsultan strategi. Tujuannya hanya satu, mengurangi pengaruh AS di Timur Tengah. Perang Yom Kippur 1973 hampir membuat AS dan Soviet bertarung langsung. B. Era Rusia modern. Bermain dua kaki. Kini Rusia tidak lagi seperti Soviet. Mereka memainkan peran lebih fleksibel. Mendukung Suriah, Assad, dekat dengan Iran, tidak memusuhi Israel. Berhubungan baik dengan Palestina. Rusia tahu bahwa Timur Tengah adalah kunci. Pengaruh global, politik, energi, hubungan militer, kekuatan diplomasi. Rusia berperan sebagai penengah alternatif bagi negara-negara Arab. Keempat, peran Iran dan Arab Saudi. Perebutan pengaruh dunia Islam. Konflik Israel-Palestina tidak hanya soal Israel vs Palestina, tetapi juga kompetisi internal dunia Islam. Iran menganggap dirinya pelindung perjuangan Palestina, khususnya Hamas dan Jihad Islam. Iran memasok
Dana pelatihan roket sistem komunikasi motif Iran jelas menghambat pengaruh Has dan Israel di Timur Tengah. Arab Saudi dulu sangat vokal membela Palestina, namun kini fokus pada ekonomi stabilitas kerajaan proyek modernisasi Vision 2030. Arab Saudi mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel walau tertunda karena Perang Gaza. Ini mengejutkan dunia Islam. Terjadi bahwa Erdogan, Turki kembali mengklaim diri sebagai pembela Palestina. Turki mengecam keras aksi Israel dan menegaskan bahwa Yerusalem adalah garis merah. Tiga kekuatan itu memperkuat konflik, bukan menyelesaikannya. Kelima, konflik Gaza modern. Perang abad 21 yang paling disiarkan di dunia, Gaza menjadi epicentrum konflik modern. Dengan populasi lebih dari 2 juta orang, Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia. Dari 2008 hingga 2023, terjadi lebih dari 7 perang besar. Teknologi perang berubah. Drone rudal presisi, serangan siber, sistem pertahanan, Iron Dome, perang informasi, media sosial. Konflik Gaza adalah perang modern yang paling banyak direkam. Video drone live stream warga, rekaman satelit, laporan internasional setiap bom yang jatuh. Dunia melihatnya dalam hitungan detik. Keenam, ekonomi dan energi. Mengapa Timur Tengah jadi rebutan? Israel berdiri di wilayah yang sangat strategis, dekat terusan Suez, dekat ladang minyak Arab, dekat saluran perdagangan global. Di pertemuan tiga benua, siapa yang menguasai Timur Tengah? Menguasai jalur minyak, jalur gas, politik energi Eropa, geopolitik Afrika dan Asia. Oleh karena itu, negara besar menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai bagian dari strategi besar mereka. Ketujuh, dampak konflik dari kemanusiaan hingga ekonomi dunia. Dampak kemanusiaan sejak 1948, lebih dari 5 juta Palestina menjadi pengungsi, ratusan ribu korban jiwa dari dua sisi generasi. Palestina tumbuh tanpa masa depan, Israel hidup dalam ketegangan keamanan permanen. Dampak politik setiap konflik Gaza mempengaruhi pemilu, diplomasi, PBB, hubungan negara Arab, politik Eropa, aliran bantuan internasional. Dampak ekonomi global ketika perang pecah, harga minyak naik, harga gas Eropa terganggu. Pengiriman internasional terhenti, pasar saham dunia bergejolak. Perang di Timur Tengah bukan perang lokal tetapi gempa geopolitik internasional. Kedelapan, apakah perdamaian mungkin terjadi? Para ahli pesimis. Ada 3 hambatan besar. 1. Status Yerusalem. Israel mengklaim seluruh kota. Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Kedua, permukiman. Israel di tepi barat, lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Ketiga, retaknya internal Palestina. Hamas menguasai Gaza, Fatah menguasai tepi barat, 2 pemerintahan yang bermusuhan. Selama 3 masalah ini tidak selesai, perdamaian hanya akan menjadi mimpi panjang. Kesembilan, penutup bagian 3, konflik ini belum akan berakhir. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling kompleks dalam sejarah manusia. Ini adalah konflik sejarah, agama, identitas, tanah, kekuasaan, trauma geopolitik. 2 bangsa berjuang untuk tanah yang sama. Keduanya memiliki alasan kuat secara emosional dan historis. Dunia terbelah, negara terpolarisasi, media menjadi senjata, dan generasi baru tumbuh dengan luka lama yang diwariskan. Konflik ini bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi tentang sejarah panjang 2 bangsa yang tidak pernah dipersatukan. Selama narasi 2 pihak tetap bertabrakan, maka perang, diplomasi, dan penderitaan akan terus berputar dalam siklus yang sulit dihentikan.